Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi muhawwilil hawli wal ahwal wa mujaddidi syuhuri wal ayyam wa amarana bisyami fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila akhiril ayyam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat sekalian, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhas shaimin was shaimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita manjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita termasuk orang yang paling beruntung tahun ini. Sangat beruntung. Karena apa? Karena kita masih dipanjangkan umur, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang sangat dirindukan datangnya oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau sejak 2 bulan sebelum datangnya bulan yang mulia ini, beliau selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala, minta betul-betul pada Allah, balighni Ramadan, supaya beliau bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berada di bulan yang mulia ini, dan bahkan hari ini sudah memasuki hari yang ke-8. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, terutama ibadah puasa kita, diterima, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih bisa terus melanjutkan ibadah kita, terutama ibadah puasa kita ke depan semakin membaik dan semakin sempurna, sampai kita bisa menyelesaikan puasa kita 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini, yang mana kita dijanjikan, dikatakan dengan puasa itu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu adalah suatu maqam, satu prestasi, satu anugerah yang luar biasa. Bahkan surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dipersiapkan oleh Allah, mu'iddat lil muttaqin, hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kesempatan emas untuk kita, mari kita bersungguh-sungguh, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat meraih nilai ketakwaan ini, bahkan lebih daripada orang-orang yang lain tentunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur Allah SWT. Amin. Hadirin hadirat sekalian, waktu begitu sangat cepat berlalunya. Saya teringat tahun 70-an dulu saya suka di sini, bukan di sini, kumpulnya di sini. Sering gitu, sama ada guru kita Bapak Kiai Sa'roni ya. Waktu itu kita punya yayasan namanya Yayasan Timur Tengah, yang di dalamnya itu termasuk Gus Dur dan semuanya. Kalau lagi bergilir perkumpulan itu, pertemuan itu sebulan sekali ya, berapa kali saya ingat kebagian juga di rumah beliau ini. Jadi kalau sudah kumpul sini ya dengan teman-teman pada tahun 70-an. Sekarang teman-teman saya sudah hampir semuanya nggak ada. Tinggal sedikit yang di blok S ini yang saya ingat yang masih ada adalah Haji Abdul Razak Aziz. Ya, tapi sudah nggak tinggal di sini. Ya, dulu ada namanya Marullah Musa. Itu sekelas sama saya tuh. Ya, ya, terus Ustadz Masud Umar. Ya, udah pada jalan duluan. Alhamdulillah saya masih ada umur, bisa ketemu lagi dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan panjang umur ya, termasuk khairun nas man tala umruhu
wa hasuna amaluh, istiqamah, dan mudah-mudahan dapat husnul khatimah, amin. Kalau dihitung-hitung, saya ke pesantren Tebu Ireng dulu tahun 58. Sekarang tahun berapa? Tahun 2023, jadi hampir 70 tahun yang lalu, 60 tahun lebih. Alhamdulillah, saya bersyukur masih bisa, artinya masih panjang umur gitu, mudah-mudahan diberikan kekuatan, sehat, walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian dan hadirat yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang begitu sangat luar biasa, bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannahu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata umat saya mengetahui seperti yang aku ketahui, apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu, pasti umatku mengharapkan agar seluruh bulan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Ramadan semuanya. 12 bulan, jangan sebulan dua. Saking begitu luar biasa, ya, fadilah-fadilah yang terkandung di dalam Ramadan ini. Dan yang jelas, yang paling penting di dalam bulan Ramadan ini adalah yang harus betul-betul kita maksimalkan, ya, dalam usaha kita untuk mencapai fadilah-fadilah yang banyak itu adalah puasa itu sendiri. Wa antasumu khairul lakum. Hendaknya kamu berpuasalah, betul-betul berpuasa dan sungguh-sungguh, sebab puasa itu akan sangat baik bagi kamu. Yang Nabi wanti-wanti kepada umatnya tentang ibadah puasa ini, di mana dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash. Nabi mewanti-wanti pada umatnya dan mengatakan, menginformasikan banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa, melainkan hanya merasakan lapar dan haus. Karena itu mari kita jaga puasa kita ini. Dijaga dengan arti yang sebenar-benarnya. Itu tergantung kita sendiri, masing-masing kita. Nah, mudah-mudahan la haula wala quwata illa billah. Kita mohon pada Allah, kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa menjalankan puasa kita secara maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqillah mastata'tum. Ya, yang diwajibkan pada kita adalah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dengan segala kemampuan yang ada pada kita ini, mari kita jaga ibadah puasa kita ini. Badu yang lain-lain, gitu. Untuk mengantarkan puasa kita menjadi puasa yang sempurna, tentunya kita, ya, mencari wasilah, ya, mencari, yaitu kekuatan-kekuatan, dengan banyak sedekah, dengan banyak tilawatil Quran, dengan banyak dan sebagainya yang bisa mengantarkan kita bisa melakukan ibadah puasa kita ini dengan lebih baik gitu. Hadirin jamaah sekalian, tadi saya mengatakan bahwa dengan puasa kita ini mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Surga yang memang tidak ada orang yang tidak kepengen masuk surga. Ya. Surga dikatakan oleh Rasulullah SAW merindukan kepada 4 golongan manusia, dirindukan oleh surga, ditungguin artinya, ya, dinanti-nanti oleh surga, diharapkan, ya, yaitu al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, kata Nabi. Surga sangat rindu kepada 4 manusia, 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Membaca. Sekarang banyak orang menggali Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, dan luar biasa, tapi bacanya jarang gitu.
Bahkan kalau ada terawih baca Quran panjangan dikit dia nggak mau gitu. Padahal yang diperintahkan atau yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran. Dan membaca Al-Quran ini, dulu pernah saya dengar ada seorang penceramah mengatakan, saya tidak akan pernah membaca ayat Quran ya sebelum saya pindah ke ayat yang lain, sebelum saya pahami ayat yang saya baca itu. Sampai kapan kita bisa memahami Al-Quran? Laukan al-bahru midada li kalimatillah lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimat. Satu huruf itu bisa diartikan sampai 70.000 pemahaman dari satu huruf Al-Quran. Jangan mimpi lah gitu ya. Bisa kita betul-betul memahami Al-Quran itu. Baca dulu, baca. Sampai Nabi mengatakan, likulli harfin ajrun. Apabila dibaca Al-Quran itu, satu huruf akan diberikan pahala oleh Allah. Diberikan satu kebaikan. Likulli hasanatin bi asyri amsalihah. Bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ditanya oleh para sahabat, bagaimana kalau dibaca Al-Quran itu yang membaca belum paham? Maka Rasulullah dengan bijamil kalim menjawab dengan menjelaskan pada umatnya, ma'akulu alif lam harfun wahid gitu. Artinya jawaban yang luar biasa. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Akan tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Contoh ini membuktikan bahwa siapa yang paham dengan ayat alif lam mim ini. Mufassirin selalu mengartikan Allahu a'lamu bimuradi dzalika. Yang tahu maksudnya hanya Allah gitu. Yang maha tahu dengan alif lam mim. Jadi mari kita menyadari bahwa yang diperintahkan kepada kita itu adalah baca Al-Quran. Dan agar kita tidak meninggalkan membaca Al-Quran itu, maka ditetapkan kalau kita sholat, ada yang dijadikan rukun yang harus dibaca daripada sebagian Al-Quran itu, yaitu suratul Fatihah. Itu kalau tidak dibaca, tidak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab gitu. Jumhur ulama itu mengatakan termasuk rukun di dalam sholat. Supaya kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW ini ya, yang ditinggalkan Al-Quran ini jangan sampai tidak pernah dibaca Al-Quran itu. Bahkan dikatakan tidak ada satu tulisan, tidak ada satu buku, tidak ada satu kitab yang dibaca secara terus-menerus setiap menit, setiap detik, ya, melainkan adalah kitab suci Al-Quran ini. Karena dalam sholat itu pasti orang akan membaca. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini secara khusus tentunya, di mana Rasulullah SAW di Ramadan yang terakhir beliau menghatamkan Al-Quran yang didampingi oleh malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, didengarkan oleh malaikat Jibril itu dibaca sampai 2 kali hatam. 1 bulan di bulan Ramadan itu, yang terakhir sebelum wafatnya beliau. Nah kalau kita bisa minimal samalah 2 kali hatam dalam sebulan Ramadan ini, mudah-mudahan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu tidak tanggung-tanggung. Beliau menghatamkan di dalam riwayatnya itu, sejarahnya dikatakan menghatamkan membaca Al-Quran itu 2 kali hatam dalam 1 hari. 1 hari 1 malam maksudnya. Wa huwa fis shalah, dan beliau membacanya itu di waktu sholat. Ya mungkin karomah buat beliau ya. Warikul adah lah gitu. 2 kali hatam. Dan itu dikatakan jelas banget, disaksikan orang. Karena beliau tahu kalau baca Quran itu ada 3 tingkatan. Akan diberikan pahala, setiap 1 huruf itu dilipat gandakan menjadi 10. Di dalam ketika membaca tidak punya wudhu.
Tapi kalau dia membaca Quran dalam keadaan punya wudhu, maka dilipat duakan menjadi 20. Dan apabila dibaca Al-Quran itu dalam sholat, maka dilipat duakan menjadi 40. Jadi luar biasa bedanya itu. Sehingga Imam Syafi'i memilih yang tertinggi itu nilainya, yaitu dibaca Al-Quran, dihatamkan di dalam sholat. Nah, mudah-mudahan kita termotivasi untuk bulan Ramadan yang masih cukup lama ini, kita akan berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran ini. Kenapa? Tadi katakan termasuk orang yang rajin membaca Al-Quran dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wahafizil lisan, yaitu orang yang pandai menjaga lisannya. Yang sekarang sering kita dengar ada hoax, ada segala macam. Ya, orang gampang sekali ya melakukan kebohongan dan sebagainya. Ya. Jadi mari kita jaga lisan kita. Afatul insan fil lisan. Celakanya manusia karena lisannya. Nah, orang yang pandai menjaga lisannya ini, dia akan termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bicara yang seperlunya aja lah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, jika orang itu betul-betul beriman, percaya dari akhirat, maka kalau bicara yang baik-baik aja. Kalau enggak, diam. As-sukutu zahab, diam emas, kata gitu. Ya, nah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan dan menjaga lisan kita ini. Amin. Yang ketiga adalah wamut imil ji'an, yaitu orang yang mau memberikan makan kepada orang yang lapar. Ditekankan ini lapar, karena manusia ini tidak ada yang mampu menahan lapar. Biar presiden, biar nabi, biar rasul, semua membutuhkan makan itu. Kalau presiden di Amerika juga kalau nggak makan ya lemes gitu. Nah, makan ini menentukan, dan karena makan inilah akan menentukan seluruhnya. Sampai doa kita tidak akan diterima kecuali tergantung dari apa yang kita makan. Kami berpesan atib mat'amat tustajabud doa. Ya, baguskanlah makanmu, nanti doa kamu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mau beri makan ini sampai ditekankan soal makan, bukan bantuan segala macam, bukan. Makan diperbaiki dulu. Ya. Kul wasrabu wala tusrifu, ya. Makan yang benar, yang halal dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang punya kepedulian dalam masalah ini, mau mikirkan ya orang lain, khusus di dalam masalah makan ini, karena orang lapar itu bisa berbuat apa saja gitu. Ya. Karena itu orang yang mampu apabila mempunyai perhatian khusus di dalam masalah makan ini, maka termasuk golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan ya untuk bisa melakukannya, dan juga apalagi di bulan Ramadan ini, sampai Nabi mengatakan man fattara shaiman, ya, siapa yang bisa memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, falahu ajru ka ajri, maka dia mendapat pahala seperti pahala yang didapatkan orang yang berpuasa itu. Sekali lagi soal makan. Karena itu sekarang banyak ada bukber apa namanya, buka puasa bareng ya. Tapi anehnya presiden kita melarang. Ya, melarang buka puasa bersama, dibulak-balik katanya ASN. Katanya lagi cuman pejabat-pejabatnya. Artinya kenapa begitu alergi terhadap masalah ajaran Islam yang mulia ini gitu loh. Tut imut to'am, itu termasuk orang yang mau memberi makan, apalagi di bulan Ramadan, ya, apalagi ketika diberikan untuk kepentingan untuk keperluan buka puasanya, maka orang itu mendapat pahala sebanyak orang yang diberi makan untuk berbuka puasa itu. Masya Allah.
tapi begitu vulgar gitulah. Bahwa buka puasa bersama itu dilarang gitu, bahasanya itu kasar gitu loh, saya nggak paham gitu loh. Padahal ini merupakan satu dampak yang luar biasa untuk kepentingan bangsa ini. Terus terang, kalau tidak ada umat Islam di Indonesia ini, wallahu a'lam, negara kita menjadi apa gitu. Sebab Allah tidak akan menurunkan azabnya kecuali apabila orang itu masih mau beristighfar kepada Allah SWT. Dan kita lihat di berbagai tempat orang yang soleh ini masih banyak gitu. Jadi kita harus optimis terus. Saya yakin banget itu Indonesia ini masih bisa seperti ini, masih eksis gitu di mana-mana negara udah macam-macam kejadiannya. Itu karena masih banyak orang yang mukhlisin, orang yang soleh. Kalau kita pergi ke pinggir-pinggiran kota Jakarta, masih banyak pesantren itu yang gratis. Yang bangun dia, yang ngajar dia, yang kasih makan santrinya dia. Saya punya santri udah doktor S3. Banyak buku yang ditulis. Dia bikin pesantren di rumahnya sendiri, ada 400 meter dibangun. Dia menampung hampir 200 lebih santri. Gratis di Jakarta. Masih ada gitu loh yang Allah berikan, ya, seperti itu yang Allah wujudkanlah gitu ya di tengah-tengah masyarakat, lagi di daerah. Jadi kita masih harus selalu husnuzon dan optimis negara kita ini insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selagi orang-orang yang tinggal di Indonesia khususnya masih banyak yang beristighfar kepada Allah. Termasuk kita kumpul seperti sekarang ini, Masya Allah. Ini sangat jelas ya, yaitu dedikasi kita ini untuk menjaga dan ikut memelihara negeri kita ini. Hubbul watan minal iman. Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai mengatakan fatwa jihad itu, ya, hukumnya wajib untuk menghadapi waktu itu menghadapi Belanda atau sekutu dalam radius 70 km itu wajib untuk ikut berjuang, yang mampu tentunya dihukumi wajib, ya, hubbul watan minal iman. Nah, kita mudah-mudahan negeri kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan terus banyak orang-orang yang dijadikan orang yang cinta kepada tanah airnya, ya. Dan kita mohon juga pada Allah orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan negeri kita ini, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah ini yang sekarang ini yang kita sangat besar harapan yang di bulan suci Ramadan itu, yaitu as-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena itu tadi saya mengatakan puasa Ramadan di bulan Ramadan ini yang paling utama adalah puasanya. Sebab apa? Termasuk orang yang dirindukan oleh surga Allah itu adalah as-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT, terutama ibadah puasa kita, dan kita menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir saya ingin mengingatkan kita semua ketika Siti Aisyah bertanya tentang apa yang sebaiknya dilakukan saat kita berada di malam Lailatul Qadar. Sebab di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Justru pesannya cuma satu. Quli Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pesannya cuma satu.
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, tentunya untuk umatnya. Kesempatan emas itu yang kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan, cukup kamu minta ampun aja sama Allah. Saking pentingnya maghfirah. Ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan, syahrul maghfirah. Bahkan Nabi saya mengatakan, anfu. Celaka banget, rugi banget jika orang selesai Ramadan belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyakkanlah kita istighfar, dan juga khusus di malam hari kita banyakin baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pengantar buka juga begitu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shrah sudurana li ta'atik واستر عيوبنا ويسر أمورنا واشف أمراضنا واقض حاجاتنا وحسن مرادنا وبلغ مقاصدنا واحفظنا واحفظ أهلنا واحفظ أولادنا واحفظ ما معنا. سلمنا سلم أهلنا سلم أولادنا سلم ما معنا واهدنا فتنا إلى سواء السبيل واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا فارق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وإن علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.